Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan semua. Karena saya tidak tahu kapan kawan-kawan mendengarkan video ini. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf karena belum bisa hadir secara online, secara langsung dan terpaksa harus memberikan materi kuliah ini secara online kepada teman-teman semua. Semoga tidak mengurangi sedikit pun semangat belajar kawan-kawan terkait materi kuliah hukum pajak. Jadi mohon didengarkan, tidak akan lama, paling lama itu 15 menit mungkin. Jadi saya berharap teman-teman tonton video ini sampai selesai dan terima materinya, dan kemudian kalau memang sudah selesai menonton video ini, silahkan konfirmasi ke ketua kelas dan bilang sudah gitu ya. Jadi tulis namanya dan bilang sudah, dan itu akan saya isi sebagai bagian dari absensi. Oke, langsung kita mulai aja. Saya mulai dengan sebuah kata-kata dari Imam Ibn Khaldun. Beliau mengatakan bahwa tanda-tanda sebuah negara akan hancur adalah ketika semakin beraneka ragam pajak yang dipungut dari rakyatnya. Jadi saya menggunakan kata-kata ini bukan sebagai kebolehan teman-teman untuk tidak membayar pajak, tidak. Tapi ini sekedar menunjukkan bahwa semakin makmur negara itu semakin tidak bergantung dengan pajak gitu ya. Jadi Indonesia ini salah satu negara yang sangat bergantung dengan pajak. Jadi Imam Ibn Khaldun sendiri mengatakan ketika semua hal udah dipajak-pajakin, maka itu sebuah kemunduran yang semakin dekat negara dengan sebuah kehancuran. Jadi sebegitu kerasnya beliau mengatakan bahwa pajak itu berpengaruh terhadap perekonomian negara, gitu ya. Semakin banyak pajaknya, semakin kelihatan bahwa negara itu mengalami krisis. Semacam itulah kira-kira. Oke, apa itu pajak? Profesor Dr. Haji Rahmat Sumitro mengatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Jadi Rahmat Sumitro mengatakan kalau pajak itu ada perpindahan kekayaan dari rakyat kepada kas negara. Jadi kita memberikan sebagian dari kekayaan kita kepada negara untuk pengeluaran rutin negara. Pengeluaran rutin itu bisa untuk gaji PNS misalkan, gaji TNI, gaji polisi, segala macam. Dan sisanya, dan akan ada lebihnya, dan kemudian lebihnya akan dibiayai untuk public investment atau untuk pembangunan. Jadi untuk pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, dan segala macamnya. Kemudian Adriani mengatakan, pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, undang-undang, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Jadi Adriani mempertegas nih apa yang disampaikan oleh Rahmat Sumitro, yakni pajak itu dapat dipaksakan. Jadi perpindahan, kalau menurut Rahmat Sumitro itu ada peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara. Nah, Adriani menambahkan bahwa peralihan itu bisa dipaksakan oleh orang yang wajib membayarnya. Dan pajak menurut Adriani harus berbasis undang-undang, gitu ya. Dan nah ini penting nih, tidak mendapat prestasi langsung. Jadi kalau kita bayar pajak, mau orang miskin kah, mau orang kaya kah, membayar pajak itu tidak ada cashback. Nah, kalau kita misalkan belanja gitu ya, ada cashbacknya. Nah, membayar pajak tuh tidak ada cashback. Jadi tidak ada prestasi kembali yang secara langsung gitu ya. Dan tentu menurut Adriani kegunaannya sama, mungkin seperti Rahmat Sumitro, bahwasanya kegunaan dari pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Oke, ada 4 unsur di dalam definisi pajak. Nah, kalau ada 4 unsur ini, berarti dia sudah bisa dikatakan sebagai pajak gitu ya. Yang pertama adalah pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Jelas banget ini kalau pajak tuh harus berbasis undang-undang. Jadi kalau tidak berbasis undang-undang itu namanya pemalakan. Jadi kalau kayak di pasar misalkan ya, di pasar ada uang keamanan segala macam. Nah itu tidak ada undang-undangnya tuh, tidak ada basis. Itu definisi pemalakan. Jadi pajak itu harus memiliki dasar
yakni undang-undang. Kemudian, pajak itu tidak ada timbal jasa atau kontraprestasi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pajak itu tidak ada cashback-nya atau manfaat yang langsung kita dapatkan gitu dari pembayaran pajak. Mau dia orang miskin kayak, mau dia orang kaya kayak, kalau dia membayar pajak, ya sama, tidak mendapat prestasi secara langsung gitu ya, tidak mendapat manfaat secara langsung. Yang ketiga, dapat dipaksakan oleh negara, jelas bahwa pajak adalah bagian dari hak negara gitu, dari warga negaranya. Jadi ketika itu sudah dilegislasi menjadi sebuah undang-undang, maka akan ada yang namanya paksaan atau bisa dipaksakan terhadap para wajib pajak. Dan yang terakhir, hasilnya untuk membiayai pembangunan. Nah jelas, kalau pajak digunakan selain daripada itu, ya kita mesti wajib protes ya. Karena tujuan dasar kita memberikan pajak kita adalah untuk pembangunan. Oke, pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan pajak meliputi pembayaran gaji aparatur negara seperti pegawai negeri sipil, TNI, polisi, sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Subsidi bahan bakar minyak, subsidi listrik, subsidi pupuk, bantuan langsung sementara atau sejenisnya, raskin, beras miskin, jaminan kesehatan masyarakat, kemudian pembangunan, jalan-jalan, jembatan, rumah sakit, puskesmas, kantor pemerintahan, pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengeluaran rutin negara tuh, yang terkait gaji aparatur sipil negara, PNS, segala macam, tentara, polisi. Nah, itu tuh pengeluaran bulanan, mungkin pengeluaran bulanan yang dilakukan oleh negara untuk membiayai aparatur sipil negara, milik negara gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan enggak, karena kita berkuliah di Muhammadiyah dan bersekolah di Muhammadiyah, jadi kita tidak menjadi beban negara dalam tanda kutip ya, karena kita bisa berdikari. Nah, itu berdiri di atas kaki kita sendiri. Oke, kemudian juga subsidi-subsidi yang sekarang dihapuskan tuh, BBM, subsidi bahan bakar minyak, subsidi listrik, subsidi pupuk, bantuan langsung sementara, BLT kalau sekarang, bantuan langsung tunai atau sejenisnya, raskin, beras miskin, jaminan kesehatan masyarakat. Walaupun jaminan kesehatan ini pada prakteknya jadi sifatnya kayak asuransi gitu ya, bayar per bulan dan segala macam. Nah, ada juga pajak itu digunakan pada pembangunan-pembangunan, jadi dia tidak rutin, jadi seperti jalan-jalan, jembatan, rumah sakit, puskesmas dan segala macam yang memang sudah direncanakan, tapi dia tidak pengeluaran yang berlangsung tiap bulan seperti gaji pegawai negeri dan aparatur sipil negara lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, sejarah pajak. Sejarah umat manusia sudah terbiasa dengan istilah perpajakan. Sejarah pajak tercipta karena kebutuhan manusia untuk hidup berkelompok, karena tergantung satu sama lain. Itu semua dilakukan untuk membiayai pengeluaran bersama, terutama waktu perang. Berikut perpajakan dari masa ke masa. Jadi memang pajak atau sistem perpajakan itu muncul ketika orang sudah sama-sama memiliki kepentingan bersama. Jadi dia punya tujuan bersama, kepentingan bersama, maka lahirlah konsep pajak itu. Artinya setiap orang dipungut dengan harta yang sama, kemudian uang itu digunakan untuk kepentingan bersama. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, sejarah pertama itu dikenal di Mesir. Jadi data pajak itu kemudian didapatkan di Mesir. Sejarah pajak dimulai dari Mesir. Selama periode pemerintahan Firaun, pajak dikenal dengan nama scribes atau dikenal dengan mengaudit setiap rumah yang memiliki minyak goreng atau minyak zaitun akan dikenakan pajak. Jadi di zaman Mesir itu ada yang menarik kawan-kawan, yakni status atau seseorang itu kaya atau miskin itu tidak terlalu jauh gitu ya. Tidak begitu mudah dibedakan. Bajunya mungkin sama. Rumahnya dari dulu, rumahnya orang-orang Mesir pada masa itu sama. Tidak, orang kaya tidak lebih besar ya, petak-petak gitu sama. Orang miskin juga tidak begitu besar. Ya sama, jadinya agak sulit membedakan mana orang kaya, mana orang miskin gitu. Mungkin pada masa itu ilmu arsitektur juga masih belum berjalan dengan baik gitu ya. Tapi yang membedakan seorang itu kaya atau tidak adalah ketika di rumahnya ada minyak, banyak minyak atau tidak. Nah, itu. Jadi di masa Firaun itu, pegawai Firaun tuh akan mengecek rumah setiap warganya dan melihat apakah di dalam rumahnya ada minyak atau tidak gitu ya. Kalau ada minyak, kemudian akan dikenakan pajak oleh pemerintah Mesir pada masa itu. Dan ketika ada orang yang memiliki minyak, apalagi memiliki persediaan minyak, berarti dia adalah orang kaya yang boleh diambil pajaknya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di masa Yunani, pada masa bangsa Athena dikenal
pajak ekspora yang digunakan untuk membiayai perang. Tak ada satupun yang lolos dari pajak ini, namun warga bisa meminta pengembalian pajak restitusi pada saat perang usai. Selain itu, di sini juga dikenal pajak luar negeri, yaitu pajak Athena yang memiliki bapak dan ibu bukan orang Athena. Jadi jelas ini agak lebih adil ya. Jadi bangsa Athena itu kalau perang dia memunguti pajak bagi rakyat dari rakyatnya. Kemudian kalau setelah selesai perang dan kemudian Athena menang, maka pajak itu dikembalikan. Nah, pajak hanya dikenakan bagi orang Athena yang memiliki bapak atau ayah dan ibu yang bukan orang Athena. Mulai berkembang. Kemudian di masa Romawi dikenal dengan bea pabean, yakni pajak atas impor dan ekspor sebesar 5%. Jadi di masa Romawi itu sudah ada perdagangan antar negara dan itu akan dikenakan pajak 5% oleh pemerintah oleh kekuasaan Romawi pada masa itu. Jadi mulai berkembang nih. Di Inggris, pajak pertama kali dikenal di waktu kependudukan Kaisar Roma, dikenal dengan pajak penghasilan dan pajak properti. Nah, mulai berkembang lagi dari pajak minyak tadi di masa Mesir, kemudian pajak perang di masa Athena atau Yunani, kemudian Romawi mengenal istilah pajak bea pabean itu, dan di Inggris kemudian mulai ada yang namanya pajak penghasilan dan pajak properti, hingga di Amerika pajak pertama di Amerika adalah pajak tempat tinggal. Nah, yang menarik dalam Islam itu dikenal dengan istilah jizyah. Jizyah itu adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan kaum muslimin. Jizyah adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Namun jizyah bukanlah pendapatan terbesar dalam sejarah peradaban Islam. Ada zakat, ghanimah, tambang, dan lain-lain. Jadi di masa pemerintahan Islam itu ada pajak yang dikenakan bagi orang yang non-Islam tapi hidup di bawah perlindungan kaum muslimin. Ini benar-benar dijaga. Maksudnya pemerintahan Islam menjaga sekali orang-orang non-Islam yang hidup di bawah naungan kaum muslimin. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang menyakiti orang non-muslim di bawah perlindungan kaum muslimin, dia menyakitiku, kata Nabi. Jadi, tapi mereka memiliki kewajiban untuk membayar jizyah, dan jizyah itu kecil sekali. Jizyah itu kecil sekali dan mereka membayar jizyah sebagai pajak ya perlindungan diri, hak-hak mereka tetap terpenuhi di bawah pemerintahan kaum muslimin. Tapi jizyah bukan pendapatan terbesar kaum muslimin. Ada ghanimah, ada zakat, ada tambang dan lain-lain. Itu di dalam sejarah peradaban Islam. Oke, dalam pandangan ajaran agama Kristen, di dalam Alkitab yang merupakan kitab suci umat Kristiani, pajak merupakan bayaran wajib yang dibayarkan oleh orang Israel kepada pemerintah Romawi yang pada saat itu menjajah bangsa Israel. Untuk memudahkan pemungutan pajak, pemerintah Romawi mengutus beberapa orang dari Bani Israel untuk memungut pajak. Jadi kira-kira semacam itulah kalau pemahaman pajak di dalam agama Kristen memang ada gitu. Memang ada, bahkan di dalam Alkitabnya sendiri juga dijelaskan. Oke, pajak dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, Sabda Buddha Gautama dalam kitab Anguttara Nikaya yang pada dasarnya mengatakan bahwa harta dan kekayaan yang dikumpulkan secara sah dan tanpa kekerasan dapat membuat orang lain bahagia dengan cara membayar pajak dan memberikan persembahan kepada orang suci untuk mengumpulkan pahala. Nah, jadi jelas nih, ini kayak pajak yang kita kumpulkan, harta yang kita kumpulkan, harta yang orang-orang Buddha itu kumpulkan secara sah dan tanpa kekerasan. Jadi harta yang baik gitu, kalau diberikan kepada orang yang baik juga akan berdampak baik. Nah, itu dalam prinsip ajaran Buddha. Oke, sejarah pajak di Indonesia. Sejarah zaman Kerajaan Nusantara. Kawan-kawan bisa baca. Nah, jelas bahwa dari dulu pun kita tuh udah memiliki naluri atau darah pemerintahan yang suka memajak rakyatnya. Jadi dari masa Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Majapahit, Kerajaan Aceh, Banten, kerajaan pesisir lainnya, Jepara, Gresik, Timor, Maluku, Ternate, Tidore, dan semuanya. Udah mengenal tuh dengan yang namanya sistem perpajakan untuk melangsungkan kehidupan yang digunakan oleh negara untuk melangsungkan pemerintahannya. Ya, kira-kira semacam itulah. Oke, di masa pemerintahan Hindia Belanda ini agak unik nih. Jadi Belanda memonopoli perdagangan, jelas kan. Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan menjual rempah-rempah atau mencari rempah-rempah. Mencari rempah-rempah gitu ya. Jadi memang di masa pemerintahan Belanda ini agak unik, kawan-kawan. Jadi Belanda tuh nggak pernah mungut pajak dari rakyat Indonesia. Enggak.
Belanda tuh agak lebih fair gitu ya. Jadi Belanda kemudian datang ke Indonesia, kemudian ngeblok beberapa pelabuhan. Karena dulu perdagangan internasional itu lewat pelabuhan, jadi yang ditarik pajaknya adalah kapal-kapal yang hendak melakukan penjualan secara internasional. Misalkan kapal Portugis lewat, nah dikenakan pajak sama pemerintah Belanda. Dan pajak itu juga berlaku bagi orang-orang Tionghoa yang sedang berusaha di Indonesia atau orang-orang Tionghoa yang berjualan di Indonesia dan berusaha di Indonesia. Maka kena pajak. Tapi masyarakat pribumi secara praktis mereka tidak dibebankan pajak oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Belanda tuh emang gitu, agak unik dia di dalam cara memimpin eh, bahwa dia adalah penjajah di negeri kita, iya. Tapi bahwa bahwa Belanda itu tidak sejahat Jepang, artinya dia tidak terlalu memaksakan apa yang dia ingin gitu ya. Seperti misalkan nih kampus kita nih, kampus Muhammadiyah nih, Muhammadiyah tuh juga berdiri di masa pemerintahan Belanda gitu. Artinya ya walaupun diawasi tapi Muhammadiyah bisa hidup gitu. Orang-orangnya tidak dibunuh, orang-orangnya tidak kemudian dipersekusi segala macam. Bahwa pergerakannya dibatasi itu jelas lah sebagai sebuah negara kolonial yang menjajah, udah pastilah. Kalau misalkan kita perbandingan misal dengan Jepang gitu ya, Jepang tuh agak lebih otoritatif gitu ya, sifatnya memaksa. Kita tahu gimana ceritanya Hashim Asy'ari yang kemudian dengkulnya ditendang supaya Hashim Asy'ari melihat matahari dan sujud kepada matahari kan sebagai persembahan, dan itu kan udah jelas pemaksaan yang sangat berlebihan oleh pemerintah Jepang. Jadi Belanda tuh secara praktis tidak memungut pajak dari rakyat Indonesia, akan tetapi memungut pajak dari kapal-kapal yang melakukan perdagangan internasional, kemudian memungut pajak dari orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut di masa pemerintahan Republik Indonesia, kemerdekaan. Indonesia dibangun tentu kita tahu bahwa Indonesia banyak sekali dibantu oleh kerajaan-kerajaan dan orang-orang kaya di masa awal-awal kemerdekaan. Jadi awal kas negara tuh dari hibah, dari bantuan-bantuan kerajaan dan bantuan-bantuan orang-orang kaya gitu ya. Nah kemudian tapi di dalam sidang BPUPKI pajak sudah dimasukkan, yakni pasal 23 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Meski sudah dituangkan dalam undang-undang, tapi pemerintah belum dapat mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur tentang pajak. Oke, di masa Orde Baru sedikit lebih baik. Jadi dulu tuh ada yang namanya official assessment. Jadi official assessment adalah negara yang mengungut pajak dari rakyat. Jadi negara yang datang ke rumah orang kaya kemudian menghitung semua aset-aset orang kaya itu, yang kemudian diberitahu jadi segini pajaknya. Jadi negara yang turun tangan. Nah, di masa pemerintahan Pak Harto di tahun 1984 ada yang sedikit reformasi perpajakan dari official assessment dari negara yang mengecek-ngecek harta rakyatnya, kemudian jadi rakyatnya sendiri yang mengecek hartanya. Ada yang namanya self assessment. Jadi Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yakni self assessment system yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melakukan pajak yang terhitung. Jadi jelas bahwa kita sendirilah yang menghitung pajak kita, berapa besaran pajak kita, yang kemudian baru kita setor ke negara. Nah, sistem self-assessment ditekankan untuk peningkatan pajak. Target penerimaan negara dari perpajakan juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Insentif pajak juga diterapkan mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, fasilitas perpajakan, serta intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan terstandar serta penegakan hukum. Oke, jadi sekian dulu pembahasan kita berkaitan soal definisi pajak, sejarah pajak, dan segala macamnya. Kalau ada pertanyaan kawan-kawan boleh langsung hubungi saya dan segala macamnya. Jadi saya mohon tadi yang di awal saya sampaikan ke ketua kelas, tolong setelah video ini selesai didengar, buat list gitu. Jadi sebutkan nama saudara, kemudian buka kurung sudah gitu ya, buka kurung sudah menonton atau sudah mendengar. Jadi itu untuk absensi dan nanti ketua kelas bakal nyampaikan ke saya. Saya minta maaf belum sempat hadir secara offline karena sebenarnya hari ini kita ketemu gitu ya.
Tapi saya mohon maaf jadi harus online. Makasih buat kawan-kawan yang udah mendengarkan. Saya tunggu report dan laporan terkait absensinya.